Pernah nggak sih kalian merasa duit di rekening tiba-tiba habis, padahal kayaknya baru aja gajian? Atau pas cek mutasi kaget sendiri, lihat total pengeluaran yang nggak terasa. Nah, bisa jadi ini gara-gara uang digital. Sekarang transaksi pakai uang tunai makin jarang dilakuin. Kita lebih sering pakai wallet, kartu debit, atau kredit. Dan tanpa sadar, kebiasaan ini bisa bikin kita jadi lebih boros. Tapi kenapa bisa begitu ya? Salah satu alasannya adalah karena kita kehilangan rasa nyata saat mengeluarkan uang. Dulu kalau kita mau beli sesuatu, kita harus buka dompet, ngeluarin uang kertas, dan secara fisik melihat jumlahnya berkurang. Ada momen dimana kita sadar, wah, uang aku kepake nih. Tapi dengan uang digital, cukup sekali tap, gesek, atau scan, transaksi langsung selesai. Nggak ada lagi momen dimana kita benar-benar melihat dan merasakan kehilangan uang. Semua terasa lebih ringan, padahal tetap aja duit kita keluar. Selain itu, uang digital juga bikin pengeluaran kita jadi lebih cepat dan impulsif. Sekarang kita nggak perlu ribet lagi kalau mau beli sesuatu. Mau makanan, tinggal buka aplikasi, pilih menu, bayar dalam hitungan detik. Mau belanja online, tinggal klik-klik, bayar, beres. Prosesnya yang serba instan ini bikin kita sering nggak mikir panjang sebelum mengeluarkan uang. Bandingkan dengan zaman dulu, ketika kita harus pergi ke ATM buat ambil uang dulu sebelum belanja. Ada jeda waktu yang bikin kita sempat berpikir, perlu nggak sih beli ini? Sekarang, semuanya terjadi begitu cepat, sampai kita sering nggak sadar udah keluar uang banyak. Nggak cuma itu, uang digital juga sering datang dengan berbagai promo yang bikin kita makin tergoda buat belanja lebih banyak, seperti diskon, cashback, gratis ongkir. Semuanya didesain untuk mendorong kita terus bertransaksi. Pernah nggak kalian kepikiran beli sesuatu karena lihat ada cashback 50%? Padahal kalau dipikir-pikir, barang itu sebenarnya nggak perlu dibutuhkan. Tapi karena ada promo, akhirnya kita merasa sayang kalau nggak beli. Dan akhirnya uang keluar juga. Dan yang lebih bahaya lagi, sistem pembayaran digital ini juga bikin kita lebih mudah berhutang dengan kartu kredit atau fitur pay later. Kita bisa membeli sesuatu sekarang dan bayarnya nanti. Ini bisa jadi jebakan kalau kita nggak bijak. Awalnya terasa ringan, cicilan cuma segini kok per bulan, santai aja ya kak. Tapi kalau dikumpulin, tahu-tahu jumlahnya membengkak. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dikendalikan. Jadi gimana cara biar kita nggak terjebak dalam jebakan boros uang digital ini? Salah satu cara yang paling efektif adalah tetap membuat batasan pengeluaran. Misalnya dengan menetapkan budget bulanan dan rajin mencatat semua transaksi, walaupun kelihatannya sepele. Selain itu, biasakan berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu, terutama kalau godaannya datang dari promo. Ingat, diskon tetap aja berarti uang keluar. Lalu yang terakhir, coba atur transaksi digital seperti layaknya transaksi tunai. Misalnya setiap kali mau beli sesuatu, bayangkan dulu kalau uang itu benar-benar harus kita keluarkan dari dompet secara fisik. Dan cara ini, kita bisa lebih sadar akan nilai uang yang kita keluarkan. Uang digital ini memang bikin hidup kita menjadi lebih praktis, tapi kalau nggak dikontrol, bisa bikin kita makin boros tanpa sadar. Jadi, apa kalian juga merasa lebih boros sejak pakai uang digital atau pembayaran digital ini? Atau kalian punya trik sendiri buat ngontrol pengeluaran? Coba komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.